selamat berjumpa Bapak dan Ibu serta para meditator semua. Selamat pagi. Dan kami sungguh bersyukur, ya sangat senang bahwa biara ini menjadi tempat, menjadi wadah di mana pribadi-pribadi dapat berbagi berkat, berbagi pengalaman, dan semoga proses pada hari ini semoga sungguh mendekatkan kita pada Tuhan, saling meneguhkan dan saling menguatkan. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat berproses. Dan akhirnya saya tutup juga dengan sebuah pantun. Senang sekali pantunnya. Ikan sepat, ikan teri, dipancing di pinggir kali. Selamat datang untuk berbagi pengalaman di tempat kami, dan selamat berdinamika dalam acara yang penuh berkat ini. Selamat berdinamika. Dan membuat kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kehadiran Tuhan ini yang kita rasakan itu memberikan kita kesegaran, dan kesegaran itu tidak hanya rohani kita tetapi juga jasmani kita. Dan dari literatur meditasi, betapa meditasi Kristiani itu juga efektif untuk kesehatan. Maka dalam perjumpaan kali ini tim dari meditasi nasional akan memberikan pencerahan bagi kita, yaitu korelasi meditasi Kristiani dengan kesehatan. Maka kami komunitas meditasi Kristiani Denpasar menyambut hal ini karena kami merasakan ini sangat, boleh katakan, relevan dengan kondisi kekinian, apalagi menghadapi tahun depan sebentar lagi. Bulan depan sudah jadi. Kita akan katanya Presiden Jokowi itu tahun depan kita tidak mau terjebak dalam kegelapan. Maka kita berharap supaya meditasi Kristiani tidak hanya memberikan pencerahan, tetapi juga meningkatkan kita mendapatkan cahaya terang dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita terang secara rohani, tetapi juga diterangi secara jasmani, sehingga virus dalam tubuh kita, bakteri dalam tubuh kita yang mungkin menyebabkan kita sakit fisik bisa diterangi dengan cahaya surgawi karena kehadiran Tuhan yang kita rasakan dalam meditasi Kristiani. Bahagia ini seperti tadi yang sudah diungkapkan Romo Kadek, bahwa kita menghadapi, menurut Pak Jokowi, kita menghadapi tahun yang gelap. Tapi bagi kita percaya tetap ada lilin yang bercahaya, lilin yang menyala di hadapan kita, dan kita tidak pernah mengalami kegelapan. Kita sungguh bersatu dengan Allah. Itulah yang memberi kekuatan bagi kita, terlebih kita sebagai meditator. Pada hari ini saya mau berbagi mengenai sehat dan utuh. Memang selama masa pandemi banyak orang yang mengalami sakit, tidak sehat. Ya, jadi baik itu fisik, pikiran, yang membuat orang itu menjadi sungguh-sungguh down. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita mau bersatu dengan Allah, kita pasti akan disehatkan, disempurnakan untuk menjadi utuh kembali. Setiap orang yang memulai meditasi pun akan mengalami sakit, artinya pikiran kita terpecah. Mau ikut meditasi atau tidak? Ketika saya meditasi, pasti pikiran saya melantur. Itu timbul perpecahan, timbul pertentangan. Nanti saya meditasi bagaimana? Timbul ketakutan. Karena orang yang bermeditasi mau tidak mau mata itu tertutup. Sehingga banyak gangguan-gangguan yang hinggap di dalam alam pikiran kita. Tetapi Padre John May mengatakan kita hanya duduk diam dengan tenang, melepas
semua pikiran kita dan hanya bersatu dengan Allah dengan mengucapkan kata doa Maranatha. Maka semuanya kita pasti akan mengalami kedamaian bersama Tuhan. Di sini saya akan menceritakan mengenai apa itu sehat. Sehat sebagai kemampuan menjadi utuh. Apa itu sehat secara jasmani? Secara tradisional, kesehatan jasmani didefinisikan sebagai kondisi kita sehat, tidak ada penyakit apapun secara serius. Ya, jadi kita semua sehat, walaupun mungkin di dalam kita ada sakit penyakit, tetapi secara umum kita sehat. Sehat mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap orang menyadari kemampuannya sendiri. Jadi kita mampu mengatasi segala macam masalah, mengatasi segala macam pertentangan, dan mengatasi segala macam hal yang membuat kita kacau, tapi kita mampu melakukannya. Itu sehat secara mental. Dan sehat secara sosial yaitu untuk menggambarkan kondisi kelompok mengacu kepada kondisi yang sosial, ekonomi, secara psikologi, spiritual atau medis, itu adalah sehat ya, sebagai kelompok. Sehat sebagai kemampuan menjadi utuh. Dengan meditasi yang mana mengubah cara kita mengenal diri sedini mungkin. Efek terbesar yang dimilikinya yaitu pengenalan diri. Kalau Bapak Ibu sudah bermeditasi dan menyadari bahwa apa yang saya lakukan dengan meditasi, lambat laun saya tahu benar siapa diri saya dan di mana kelemahan saya, di mana kekuatan saya. Dan kita juga belajar peka apa yang ingin Tuhan katakan dalam hidup saya. Jadi meditasi yang semula terpecah-pecah dalam hidup kita, tapi dengan meditasi itu disempurnakan. Ya. Dari Yohanes 3 ayat 17 sampai 18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, ini artinya bahwa Tuhan juga menghendaki kita mengalami kesembuhan. Jadi bukan dihakimi, tetapi disembuhkan, diselamatkan. Ya, dan meditasi membantu kita melihat hidup sebagai perjalanan menuju keutuhan atau kekudusan. Kekudusan berarti ikut serta dalam kehidupan Dia yang kudus, Dia yang satu, dan Dia yang utuh. Kita ketahui bahwa meditasi adalah sebuah perjalanan, sebuah proses, perjalanan yang panjang. Berapa panjangnya? Tidak ada orang yang tahu. Tetapi kita melakukan perjalanan itu bersama Tuhan. Nah, disinilah di dalam perjalanan meditasi kita belajar untuk menjadi kudus di hadapan Allah, melalui proses keheningan dan juga melalui proses kerendahan hati kita untuk datang di hadapan Allah. Ya, penyakit atau distraksi ya. Distraksi dikatakan merupakan suatu bentuk sakit mental. Karena perhatian kita mudah terpecah yang menjurus kepada timbulnya panik, stres, cepat marah atau tersinggung. Hal ini kita alami ketika masa pandemi. Jarang kita merasa panik, khawatir, takut, campur aduk semuanya. Dan ini banyak orang yang mengalami sakit mentalnya. Kalau yang tidak kuat ya,
segala macam. Tetapi kita percaya bahwa sehat dapat diartikan kita mampu mengobati semua itu. Dengan apa? Yaitu dengan datang kepada Tuhan. Ya, di sini ditawarkan bahwa perhatian itu memberi kita kesembuhan. Kalau kita tahu meditasi adalah sebuah atensi, perhatian, bukan intensi, ya, bukan satu permohonan, ya. Jadi karena meditasi tanpa pamrih, tapi meditasi adalah sebuah perhatian. Perhatian, jika kita memberi perhatian, itu juga membantu orang lain untuk menjadi sembuh. Contohnya, seseorang yang ada di dalam keluarga kita yang sedang sakit. Coba kalau kita cuekin, tidak diperhatikan, mereka atau orang itu pasti akan semakin down, semakin sakit. Tetapi jika kita mau sedikit saja memberi perhatian kepada yang sakit, entah itu melayani, memberi minum, memberi makan, duduk bersama, mendengarkan apa yang dikeluhkan, itu sudah memberi kesembuhan. Walaupun penyakitnya sendiri belum tentu sembuh, tetapi secara psikis, secara mental dia disembuhkan karena diberi perhatian. Ya, nah di sini juga mengatakan bahwa perhatian itu memberikan kesembuhan bagi kita, ya, untuk menjadi utuh dan sempurna. Ya, kalau kita bermeditasi, pelanturan, pasti setiap orang akan mengalami pelanturan. Kalau saya tanya sama Romo Verbin almarhum dari Ordo Karmel sebagai pembimbing kita, Romo, pelanturan itu kapan hilangnya? Atau seorang meditator apakah akan mengalami lepas dari pelanturan? Lalu dengan entengnya Romo Verbin mengatakan, ya, pelanturan itu akan lepas kalau kamu sudah meninggal 10 menit. Artinya pelanturan itu sudah merupakan bagian dari kita yang bermeditasi, sehingga kita tidak usah takut apapun mengenai pelanturan, karena itu pasti akan alami. Ya, let it come, let it go. Biarkan dia datang, biarkan dia pergi. Yang penting kita fokus kepada kata doa, Maranatha. Agar John senantiasa mengingatkan kita, apabila kita melantur, Father John mengatakan back to mantra, back to mantra. Ya, jadi Father John juga selalu menasihatkan kepada kita bahwa apabila kita 20 menit bermeditasi, lalu kita merasa, aduh, kok selama ini pelanturan terus. Tidak, menurut Father John ada satu titik tertentu di mana kita sungguh bisa hadir di hadapan Allah tanpa pelanturan, tanpa kita sadari. Mungkin hanya beberapa detik, tapi kita percaya bahwa selama kita bermeditasi, ada saatnya kita bersatu dengan Allah. Karena sesudah meditasi kita pasti akan merasa damai, sukacita. Tanpa kita sadari, hal itu pasti akan kita alami. Ya. Hidup seringkali merusak kita, ya, menjadi kita tidak seimbang, tapi menjadi tidak utuh seperti proses penuaan. Ya, kita menjadi tua, ya, penyakitan, kecewa, harapan yang tidak tercapai. Maka semua itu butuh untuk menjadi utuh kembali. Ya, perpecahan semua karena penyakit, kita menjadi tua. Bahkan ada orang yang tidak mau menjadi tua, ya, dengan oplas. Sekarang kan sedang tren, ya, oplas, botox, tarik benang dan sebagainya. Kebetulan anak saya dokter yang menjalani botox dan sebagainya, saya paham. Ya, jadi untuk menjadi
kita katakan sebagai pengalaman akan kesehatan melampaui semua keterbatasan kita, ya, dan mengatasi virus kesempurnaan yang menganggap dunia hidup ini semuanya sempurna. Padahal kita harus menerima keterbatasan dan mengakui ketidaksempurnaan kita, ya. Dan pengalaman keutuhan atau sehat tidak tergantung pada faktor eksternal saja, tapi meliputi dimensi lain dari kehidupan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang paling penting. Tubuh, jiwa, dan roh adalah merupakan satu kesatuan yang ada di dalam kehidupan kita dan tidak terpisahkan. Jadi seseorang bisa saja mengalami menderita atau sakit tetapi tetap utuh. Ya, jadi yang menjadi landasan kemampuan kita menjadi utuh yaitu melampaui peristiwa yang menyakitkan. Ya, karena penyakit adalah berpikir tunggal dan memiliki kesatuan di dalam diri kita. Jadi semua itu bisa melampaui keterbatasan kita dan melepaskan kita dari kekecewaan dan rasa sakit. Ya. Perhatian dan penyembuhan. Seperti tadi saya katakan, perhatian. Meditasi adalah sebuah perhatian, atensi. Ya, jadi perhatian sejati kebalikan dari distraksi. Distraksi yaitu sakit. Ya. Perhatian itu sehat dan menyembuhkan serta menuntun pada keutuhan. Dan penyembuhan terjadi lewat relasi dengan sesama. Nah, relasi juga membantu kita untuk mengalami kesembuhan. Walaupun sakit penyakit yang kita alami belum tentu sembuh secara total, tetapi secara psikis kita mengalami kesembuhan. Ya, di sini ada Injil mengenai orang buta, Bartimeus. Ya, semua pasti sudah tahu ceritanya. Di situ hanya punya iman, karena dia mengalami perhatian dari Yesus. Ya, Yesus hanya mengatakan, apa yang kau kehendaki ku perbuat padamu. Yesus hanya mengatakan demikian. Itu sudah merupakan perhatian yang luar biasa dari Yesus kepada Bartimeus. Dan saat itu juga Bartimeus bilang, saya hanya mau melihat. Dan Yesus mengatakan, terjadilah karena imanmu yang sudah menyelamatkan engkau. Ya, jadi dengan perhatian sedikit saja orang itu mengalami kesembuhan. Jadi kita jangan menganggap bahwa itu dilakukan oleh Yesus. Tidak, kita pun secara kehidupan sehari-hari dapat melakukan itu. Dan memberi perhatian dapat memberikan orang merasa sukacita. Dan karena diperhatikan dan disembuhkan. Ya, di sini perhatian merupakan inti dari relasi dan perhatian itu menyembuhkan. Maka perhatian bisa kita katakan suatu bentuk dari kesehatan. Ya. Meditasi adalah pekerjaan perhatian ini, dan ini merupakan pilihan. Pekerjaan untuk memberikan perhatian Anda itu tidak pasif tentang memberi, ya, tetapi dalam memberi kita juga mengalami bahwa kita menerima, jadi take and give yang kita dapat lakukan. Ya. Okay. Ya. Meditasi dan relasi. Saat kita bermeditasi dengan mengucapkan mantra, maka kita memasuki hubungan yang sehat. Kita memberikan perhatian sepenuhnya kepada mantra. Karena ketika kita bermeditasi, kita fokus kepada kata doa Maranatha. Berarti kita memberikan perhatian penuh kepada kata doa kita. Dan itu merupakan relasi kita dengan Tuhan
ya. Dan dalam proses ini kita memasuki proses penyembuhan diri sendiri, ya, karena kita dapat melepaskan ego kita, karena kita tidak memikirkan diri sendiri ketika kita bermeditasi, tapi kita memberi perhatian pada kehadiran Allah melalui Maranatha. Ya, jadi 8 tahun kita mengalami kesembuhan. Apa itu pengetahuan rohani? Ya, dari Kejadian 1 ayat 26. Pengetahuan rohani adalah hal tentang mengenal kebenaran dan tujuan dasar dari keberadaan hidup kita, yaitu menyadari keberadaan kita sebagai ciptaan yang satu gambar dan serupa dengan Allah. Ya. Kata atau ayat yang paling sering kita dengar adalah Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya, di sini pengetahuan muncul dari keheningan, bukan hanya dari aktivitas intelektual, karena itu ditandai oleh kualitas kontemplatif keheningan. Jadi melalui keheningan, diamlah dan ketahuilah aku Allah. Jadi melalui keheningan, melalui kita diam, kita menyadari bahwa Allah ada, dan semakin dalam kita merenungkan itu, semakin dalam kita masuk dalam hadirat Allah. Ada John Main mengatakan mengenai pengetahuan rohani, yaitu menyadari kehadiran Allah yang rahasia dan hening dalam diri kita semakin menjadi bukan hanya nyata, tetapi menjadi kenyataan yang memberi makna, rupa dan tujuan kepada segala sesuatu yang kita lakukan, kepada seluruh keberadaan diri kita. Dengan demikian kita akan menemukan tempat kita sendiri di dalam dunia, hubungan kita yang teratur, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan ciptaan, dan hubungan kita dengan Allah. Maka melalui meditasi kita membentuk atau membuat hidup kita itu menjadi baik, bukan hanya dengan Allah, tapi dengan sesama dan dengan yang ada di sekitar kita. Baik, itulah inti daripada kesehatan mental, ya, yang saya ambil ringkasan dari 2 buku, dari Sembuh dan Utuh, ya. Pada Lawrence Freeman menulis buku ini, Sembuh dan Utuh, dan ini sebetulnya sangat bagus bagi kita, karena kita ada di dalam kehidupan yang terpecah seperti tadi saya katakan, tetapi akan mengalami kesembuhan ketika kita masuk di dalam hadirat Allah. Dalam meditasi kita memberikan perhatian dan juga kita menyerahkan hidup kita di dalam kerendahan hati tanpa memikirkan apa-apa, sehingga Allah sungguh hadir di dalam hidup kita dengan kita memberikan perhatian pada kata doa Maranatha. Maka hidup kita lambat laun akan dikuduskan, akan diutuhkan kembali tubuh, jiwa, dan raga kita dalam keheningan hadirat Allah. Itu yang boleh saya sampaikan, Romo, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. 3 unsur, yaitu hening, diam, dan sederhana. Hening, kita harus mengheningkan pikiran dan hati kita. Tidak boleh memikirkan apapun juga. Lepaskan semuanya. Diam, ketika kita duduk bermeditasi, kita tidak bergoyang-goyang, tapi tetap diam. Ya. Lalu sederhana yaitu saat ini. Saat ini kita tidak memikirkan apa-apa, dan saat ini saya sedang ada di dalam keheningan bersama Allah. Ya. Kita tidak memikirkan masa lampau,
dan kita tidak memikirkan masa depan. Tapi yang kita pikirkan adalah saat ini saya sedang bermeditasi. Ya. Lalu seperti tadi pelanturan, ketika kita duduk diam, mata terpejam, kalau tidak ada fokus atau perhatian apa-apa, pasti banyak pelanturan. Ya, banyak memikirkan segala macam yang timbul di dalam hati kita. Maka Pater John May mengatakan, ucapkan kata doa. Kata doa apa yang diberikan? Maranatha. Ucapkan dengan 4 suku kata dengan nada yang bersama. Artinya dengan nada yang Maranatha, ya, dengan tekanan yang sama. Ucapkan kata Maranatha itu terus menerus di dalam hati kita sampai ucapan itu terdengar di telinga kita. Artinya kita sadar, ya, kita sadar itu artinya kita tidak, walaupun pikiran kita kosong, tidak ada apa-apa, tapi kita percaya bahwa itu kita sadar sehingga tidak ada apapun yang akan masuk di dalam pikiran kita. Ya, jadi katakan terus secara perlahan di dalam hati kita, Maranatha, terus menerus selama 20 menit. Karena kita sudah dewasa, minimal 20 menit sampai 30 menit, dan lakukan itu tiap pagi dan petang. Jadi pagi 20 menit, petang 20 menit. Mengenai waktunya tergantung dari kita, ya. Apabila Ibu Regina sudah dapat melakukan itu di rumah, pasti memang akan ada pelanturan. Seperti tadi saya katakan, apabila pelanturan itu datang, let it come, let it go. Ya, jangan ditanggapi pelanturan itu. Biarkan, begitu dia datang, kita tetap fokus pada kata doa Maranatha. Maka pelanturan itu akan lepas. Nanti mungkin akan datang lagi. Biarkan, tetap fokus lagi. Ya, jadi pelanturan itu tetap akan ada sebagai distraksi di dalam pikiran kita. Ya, dan jangan kecewa, jangan merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa. Lakukan terus. Pater John May mengatakan, tekun dan setialah bermeditasi. Apapun yang terjadi, lakukan. Ya, walaupun ketika kita sudah mulai meditasi, waduh, sudah berat pelanturannya, jangan lepaskan. Tetap duduk di hadapan Allah sampai gong selesai. Ya, nah, melalui ketekunan dan kesetiaan kita bermeditasi, pada saatnya Tuhan akan mengubah hidup kita. Ya, Tuhan yang mengubah, bukan kita. Seperti tadi saya katakan, meditasi adalah atensi, perhatian, bukan intensi. Ya, seperti tadi yang Regina katakan, saya mau lepas dari semua itu. Tidak. Dalam kita bermeditasi, jangan ada di dalam pikiran Tuhan, saya mau lepas dari semua ini. Tidak. Itu berarti pamrih. Sedangkan meditasi Kristiani tanpa pamrih. Ya, biarkan, lepas, hening, lupakan semuanya. Walaupun Ibu Regina dibully oleh orang, dikatakan oleh orang, lepaskan, biar serahkan pada Tuhan. Ya.